Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu bahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Makasih ya sudah selalu support channel ini dan selalu nonton bacaan Virgo. So, yang ini daily ya, daily reading untuk Virgo seperti biasa ya. Tapi nanti agak sore-sore kali ya, agak siang-siang kali ya. Saya nggak tahu kapan, tapi hari ini juga saya akan bikin Virgo love story ya, love story-nya Virgo nanti. So hari ini akan ada dua video tentang Virgo. Yang ini duluan ya, karena saya pikir kalau pagi-pagi itu bagus karena ini untuk seharian. Dan saya lupa tanggal 18 kemarin ada full moon in Virgo. Full moon in Virgo. Okay, so untuk kedepannya Virgo seperti apa? Ternyata bagus banget ya full moon in Virgo. Ini saya bacain ya. Oke, sebentar. Mana tuh tadi? Oke. Full moon in Virgo itu ini waktunya ya, momentumnya untuk segala sesuatu yang kalian value, yang kalian hargai ya, untuk step up, jadi melangkah lebih maju untuk segala sesuatu yang kalian hargai. So I'm sure, saya yakin Virgo itu menghargai keluarga, teman, yang sahabat yang sehati dengan kalian, ya kan? Mungkin yang sama-sama Virgo gitu, tapi atau yang nggak Virgo tapi juga sehati. Kemudian menghargai pekerjaan kalian, menghargai berkat yang Tuhan kasih, dan menghargai apa lagi? Mungkin pasangan kalian ya. Yang belum punya pasangan gimana? Ya diri kalian sendiri lah ya. Intinya apapun yang kalian hargai di full moon ini adalah first step untuk berikutnya gitu. Sebagian besar Virgo mengiyakan hal tersebut, termasuk saya, mengaminkan hal tersebut termasuk saya, karena ya seperti yang kalian tahu, saya mendapatkan karir baru di usia saya yang sudah hampir 53, so tahun ini 53, saya mendapatkan karir yang brand new, tantangan baru, and it's amazing. Karena tadinya saya pikir sudah berakhir ya, di umur yang kesekian sudah berakhir, ternyata masih diberi kesempatan, and it's amazing. Itu luar biasa banget. So untuk kalian para Virgo yang masih bilang kok saya belum sih, oke, coba dilihat ada yang salah dengan sesuatunya. Oke, ngaca coba. Oke, karena ya setiap kali terjadi sesuatu hal, saya selalu ngaca apa yang salah, apa yang saya tidak lakukan yang seharusnya dilakukan, atau apa yang saya lakukan yang tidak seharusnya dilakukan. So it should be like that. Harus refleksi diri sendiri, nggak bisa nyalahin. Gara-gara itu sih, gara-gara itu. Nggak. Even walaupun ada loss atau ada yang menurut kalian kerugian, itu tetap harus diperhitungkan sebagai bagian dari action kalian, action kita gitu loh. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan kerugian, itu juga termasuk bagian dari perjalanan hidup. Gitu ya Virgo ya. Oke. Selesai pep talknya hari ini. Intinya full moon in Virgo di tanggal 18 kemarin itu adalah langkah awal untuk kesuksesan di selanjutnya gitu. Kalau kalian berada di kegelapan akan ada pencerahan gitu kan. Terus percaya saja dengan iman dan kepercayaan kalian, apapun agama dan kepercayaan kalian, it doesn't matter. Yang penting dengan penuh iman melangkah gitu. Dan ini step yang luar biasa, karena kalau tidak salah saya pernah entah di bacaan yang mana bilang bahwa Virgo akan lepas landas di after March, setelah Maret gitu ya. Oke Virgo, sekarang sudah waktunya untuk buka Reader White Tarot untuk bacaan hari ini. So this is for Virgo. Nah ya, langsung deh. Langsung. Oh iya, saya mau pindah ke Medan. So
Yang ada di Medan silakan mau ketemuan, monggo. Oke, ada kartunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I need more. Saya butuh satu lagi. Ya, thank you. Thank you banget. Oke, move forward. Knight of Wand. Oke, ini adalah pertanda kalian satu bisa maju. Tentu saja seperti tadi yang dibilang, full moon in Virgo adalah tanda bahwa kalian sedang memulai sesuatu yang baru. Hopefully untuk semua Virgo, walaupun saya mengerti ini adalah general reading, so tidak semua Virgo relate. Tapi please, kalau masih ada yang belum relate, lihat dulu, ngacak dulu ada sesuatu yang perlu kalian perbaiki atau enggak di hidup kalian. Kalau mau tahu lebih detail dan mau personal reading, monggo silahkan hubungi nomor yang ada di bawah. Kalau enggak, tidak apa-apa. Refleksi diri sendiri aja. Enggak perlu segitunya. Kalau yang perlu aja personal reading. Mau sama saya atau dengan reader tarot yang lain, tidak apa-apa. Oke? Intinya, ini adalah step untuk kalian maju untuk hal-hal yang kalian inginkan. Ya, oke, memang ada tantangan, ada rintangan tentu saja, tapi itu bukan hal yang akan menghentikan kalian. Oke, kemudian banyak hal yang lama itu juga datang kepada kalian. Sebagian dari kalian, tidak semua. Hopefully tidak untuk saya, karena hal lama itu buat saya menyebalkan. Udahlah, move forward aja ke hal baru. Ngapain hal lama dipikirin, ya nggak sih? Oke, so sebagian dari kalian masih ada hal lama yang kalian datang sama kalian, ya, datang sama kalian. Tidak melulu selalu orang, tapi bisa juga hal atau peristiwa lama yang tiba-tiba datang kepada kalian and then membuat kalian ngerasa, ngapain sih datang lagi gitu. Mungkin ada yang belum selesai. Itu dia. I'm sure sebagian dari kalian kenapa tidak melihat full moon in Virgo ini sebagai langkah awal untuk step berikutnya, karena ada yang belum selesai di kemarin-kemarin di masa lalu kalian gitu. Oke, apa itu hanya kalian sih yang tahu, karena cerita hidup manusia pasti beda-beda, cerita setiap Virgo pasti beda-beda. So, moving forward itu yang lebih penting dibandingin masih mikirin hal masa lalu. Tapi ingat, yang belum selesai dan selesaikan dulu. Pesannya itu ya. Oke. Lanjut, masih ada Nine of Swords, masih ada yang memendam sakit hati karena sesuatu dan lain hal yang menyakitkan di masa lalu. My dear, iya nggak apa-apa, emang kita kepikiran mulu ya, sesama Virgo ya, kepikiran mulu kalau ada yang bikin sakit hati, bahkan mungkin tidak bisa move on. Tapi my dear, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana kalian memulai sesuatu yang baru dengan lebih fresh dan lebih lebih berpikir bahwa yang lalu udahin aja deh, sakit hatinya nggak usah dibawa-bawa gitu ya. Oke, so yang masih mikirin sakit hati yang kemarin-kemarin, tolong sekarang nggak usah deh healing ya. Healing itu sekarang orang pada bilang healing ya, healing itu sebenarnya dari diri sendiri sih, nggak bisa dari orang lain gitu. Maksudnya orang lain bisa bantu, tapi nggak segitunya kalau kalian sendiri nggak mau gitu. Kalau kalian sendiri masih nguplek di situ aja, di Nine of Swords aja, ngapain sedih gitu. Jangan salah, saya juga sedih. Saya juga suka sedih gitu kan. Saya juga tiba-tiba bisa mengeluarkan air mata. It's normal my dear, itu normal aja gitu. Nggak normal kalau nggak nangis, apalagi perempuan ya. Laki aja bisa nangis, apalagi perempuan. It's okay, itu nggak apa-apa. Cuma jangan jadikan itu kayak hal yang amat sangat membuat kalian terluka sehingga kalian tidak bisa move on, ya.
Lanjut sih, saya saya sudah menduga ini ya, karena tadi ada Knight of Want dan ada Page of Want. Ya, memang ada orang dari masa lalu yang tiba-tiba mungkin kasih kabar, ya nggak selalu mantan ya. Ada orang dari yang sudah kalian kenal, dan di masa lalu mungkin ada komunikasi dengan kalian, and then mau memberi kabar, baik itu langsung maupun secara daring ya, mungkin lewat WhatsApp atau sosial media lainnya gitu. Kalau buat saya iya sih, it make sense. Tapi itu semalam tiba-tiba dua teman saya, dari yang lalu gitu, maksudnya udah pernah di masa lalu kita berteman atau bekerja sama begitu, and then tiba-tiba saya, hai Ci, apa kabar Ci? Yang satu selalu manggil saya Ci gitu, nggak tahu kenapa. Iya sih, nama saya Lucia. Kadang-kadang teman-teman deket saya manggil Ci gitu kan. Dari Lucy sih sebenarnya, Ci, Lucy gitu kan. Enci juga kadang-kadang dipanggil Enci, bukan karena itu, tapi karena nama saya Lucy, Lucia. Oke, oke. Nah itu say hi gitu. Jadi memang ada yang dari masa lalu, tapi memang sebagian dari Virgo ada mantan juga yang datang. Iya, seperti yang saya selalu bilang, buanglah mantan pada tempatnya. Jadi mantan it's just a stress for me, apalagi mantan yang nyakitin ya. Kalian punya mantan yang nyakitin, coba boleh di share di bawah. Kalau saya, mantan yang nyebelin adalah mantan yang udah zaman dulu nyakitin terus sekarang datang lagi say hi, seolah-olah dia udah berubah jadi orang baik. Hai mantan, kamu tidak akan berubah. No, sorry, saya tidak pernah percaya akan hal tersebut, karena sudah ada dasarnya. Orang yang suka selingkuh dan akan selingkuh dan terus-menerus akan berbuat hal yang sama. So kalau dia sekarang berubah menjadi angel, saya khawatir itu cuma bajunya doang. Karena enggak lah ya, sejarah membuktikan, sejarah hidup membuktikan bahwa hal tersebut tidak bisa berubah 180 derajat, dari yang dark menjadi light gitu. Um, kita semua sebagai Virgo adalah the hermit, right? The hermit, pertapa yang mencari light, mencari kebenaran, mencari terang, mencari cahaya. Then we are as good as that. Ya, apakah kita punya dark side? Punya. Tapi karena pada dasarnya kita adalah the hermit, dan kita bisa kembali lagi ke the hermit, bisa kembali lagi ke the hermit gitu. Nah, begitu juga yang sudah terlanjur dark ya, siapapun itu, saya nggak mau ngomong apa zodiaknya, bukan masalah zodiak tapi orangnya. Kalau orang sudah terlanjur dark, mau berubah menjadi light, bisa, siapa bilang nggak bisa? Tapi prosesnya bukan seperti membalikan telapak tangan, dan saya tidak segitunya percaya bahwa orang bilang saya sudah berubah, saya sudah berubah, saya sudah menjadi lebih baik, saya menjadi. Kalau kalian baik nggak usah ngomong-ngomong gitu loh maksudnya. Orang bisa lihat itu, Tuhan bisa kasih dia hidup yang lebih baik sehingga dia kelihatan lah ya sama orang lain, wow hidupnya sudah berubah dan lain sebagainya gitu lah ya. Tapi kalau diri sendiri yang ngomong-ngomongin, ya perlu dipertanyakan gitu loh. Oke, so ngomongin tentang masa lalu gara-gara si mantan datang. Oke, saya sih udah ngeblok mantan-mantan saya, so tidak akan, kecuali dia ganti nomor ya, atau lihat di YouTube pakai, ada tuh yang bikin akun ganti-ganti mulu supaya bisa stalking saya gitu kan. Ya kecuali kayak gitu, nggak, kalau nggak nongol bagus, jadi dia cuma bisa stalking doang, tapi kalau nongol komen ya langsung saya blok lagi. Oke, never mind. Apalagi yang terjadi, kenapa The Empress-nya terbalik ya? The Empress ini juga Virgo loh. Oke, gini, seperti yang saya bilang tadi, tidak semua Virgo ngerasa
full moon in Virgo itu adalah saat yang baik untuk tinggal landas atau menuju ke arah yang jauh lebih baik dari yang dialami sekarang. Masih ada Virgo yang the Empress-nya terbalik, mungkin nggak cuma 1-2 ya. Kaki saya sakit. Oke, ada beberapa, karena ada beberapa juga yang komen. So saya cukup mengerti itu karena tidak semua orang sama ya, pasti beda-beda. So kalau kalian ngerasa saat ini kok belum waktunya untuk kalian ke jenjang yang berikutnya, atau masih berkubang di masalah yang sama, sakit hati yang sama, dan introspeksi dulu my dear. Itu yang harus kalian lakukan supaya ini tidak terbalik lagi ya. Oke, karena sebagian lainnya I'm sure sudah bagus karena komen-komennya juga banyak yang iya Mbak Lucy sudah bagus. So kalian berada di grup yang seperti itu ya, including me. Tapi untuk kalian yang belum, coba dilihat lagi ada yang perlu dibetulin nggak gitu di hidup kalian ya. Wow, marriage. Four of One. Ini cupah ini adalah kalau orang Jewish ya, ini meritnya di bawah cupah. Ini cupah, dan ini kalau di tarot ya ada pernikahan untuk Virgo gitu, atau sesuatu yang luar biasa gitu, sesuatu ikatan yang luar biasa, tidak melulu tentang personal life ya, tapi juga tentang professional life. So it's luar biasa banget, apapun itu ikatannya gitu ya. So untuk Virgo yang berpikir apakah punya hubungan yang solid pada saat ini bisa menikah, bisa, aminin aja, oke. Kemudian apakah pekerjaannya itu bagus, oke, masih bagus, luar biasa malah. Kemudian ini juga tentang kebahagiaan bersama orang-orang yang mencintai dan kalian cintai, orang-orang yang mengasihi. So it's meant like sesuatu yang bisa kalian cherish atau bisa kalian sukacita gitu ya. Bersukacita dengan keadaan tersebut gitu. Ini adalah untuk Virgo yang mengalami enlightenment, mengalami pencerahan, dan pada akhirnya menemukan sesuatu hal yang sangat baik di hidupnya. So hari ini cherish your life lah ya, karena ini kan daily reading ya. Oh ya, ini daily readingnya cuma sampai akhir Maret ya, karena setelah itu saya kayaknya susah kalau bikin daily reading untuk Virgo. Tapi saya akan bikin kayak weekly reading lah ya, ya timeless aja lah ya. Kalau untuk komit daily reading nggak bisa, karena ya saya kerja udah sibuk, pulang malam pasti, udah tahu deh tuh, berangkat pagi pulang malam. Makanya kemarin saya pikir udah nggak waktunya lagi kayak gitu, tetapi ternyata masih dipercayakan seperti itu, ya udahlah ya. Oke, Nine of Pentacles, keuangan masih jungkir balik, iya masih, tapi tenang aja, ada harapan di depan, oke, jangan khawatir. So keuangan jungkir balik hanya temporary, tapi nanti di depan bagus. Kalau hari ini iya, hari ini yang mengharap ada rezeki nomplok nggak ada ya, it's okay lah, ini hari Minggu, besok kali ada. ada High Priestess, okay, Yin and Yang. So secara spiritual kalian sudah berada di jalur yang tepat. Kalau yang belum, ayo balik lagi ke jalur yang tepat. dan secara spiritual itu didukung, Virgo didukung, karena memang hal-hal baik akan terjadi untuk Virgo, dan hari ini juga demikian. Oke, yang Kristiani silakan ke gereja hari ini, jangan lupa ya. Ini saya bikinnya pagi-pagi loh, jadi masih ada waktu kalian untuk pergi ke gereja. Walaupun atau yang beragama lain gitu, yang bukan Kristen juga harus tetap loh ya beribadah, nggak peduli hari apa gitu ya.
Oke, so jangan lupa dan kalian terkoneksi dengan the highest beliau yang punya kuasa atas dunia ini. So please, koneksi itu jangan sampai hilang atau menurun gitu, harus tetap dimulai dengan doa. Jangan lupa, jangan skip. Oke, saat ini adalah hal yang baik bagi kalian untuk menuju ke yang selanjutnya. Oke, yang baik-baik selanjutnya. Oke, ini apa lagi bunyi? Oke. Dari Telkomsel. Apa lagi? Oh, yang perlu di healing dari kalian? Tunggu, I need something. Saya butuh lagi aja satu aja satu yang ingin disampaikan mungkin ya. Thank you. Oh ya ampun, Eight of Cups. Ini dari kartu Wheel of the Year ya. Eight of Cups. Gini ya Virgo. Kalau kalian masih bersedih karena ada orang yang kalian sangat sayangi, percayai, terus ninggalin kalian, kalian harus tahu bahwa dia pergi itu memang harus pergi. Jadi nggak usah ditangisi. Oh, nangis boleh banget kalau itu bikin kalian lega. Tapi setelah itu kalian harus tahu bahwa hidup masih berlanjut gitu. Jangan sampai kalian mengakhiri hidup padahal belum berakhir. Arti kan? Masih banyak hal baik yang akan datang kepada kalian. He or she is not the only one di dunia ini. Betapapun kalian sayang sama orang tersebut gitu. Kalau memang orang tersebut meninggalkan kalian, that's for the reason gitu. Itu ada reasonnya, ada alasannya, dan yakin aja ada sesuatu yang lebih baik di depan sana untuk kalian. Dan kalau kalian terus-menerus mempertanyakan, saya harus bersama orang lain, saya tidak bisa sendiri, bla bla bla, itu hanya di sini aja. Itu yang ngeblok langkah kalian, itu yang bikin kalian akhirnya jatuh lagi di lubang yang sama. So apapun itu, saya mengerti banget. Saya juga bukan orang yang tegar banget gitu untuk menghadapi sebuah sakit hati atau seperti broken heart gitu ya, patah hati gitu, bukan. Tapi nangis secukupnya, sedih secukupnya, sukacita dan berbahagia juga secukupnya gitu. Jadi ya kalau harus nangis, kalau harus curhat, monggo. Cari aja teman kalian yang mengerti kalian gitu. Kalau bukan saya tidak mau, tapi tidak semua orang terhubung sama saya gitu. Kecuali yang sudah personal reading biasanya terhubung banget gitu. Jadi setiap kali saya sama orangnya, ya saya ingat cerita kamu kayak gini gitu. Kecuali seperti itu. Intinya yang terhilang itu memang harus terhilang ya. Yang meninggalkan itu memang harus meninggalkan. Nggak ada jalan lain kecuali kalian menerima saja. Katanya jodoh pasti bertemu, asik. Oke, so untuk yang sedih-sedih kayak gitu nggak usah dipikirin terlalunya ya. Oke, so ini pesan aja, ini beberapa Virgo seperti itu ya, ditinggalin atau harus meninggalkan seseorang, tapi kalian nggak bisa ninggalin itu gitu. Rasanya susah Mbak Lucy, soalnya dia itu gini. Kalian tahu nggak sih, itu kan bukan orang pertama yang kalian tinggalin atau meninggalkan kalian ya kan. Yang dulu aja bisa lupa, masa yang ini enggak. Ya, kalau untuk pertama kali yang masih muda, mungkin pertama kali untuk kalian patah hati, welcome to the club. Patah hati itu adalah bagian dari kehidupan. Baik, yes or no? Yes or no? Apa lagi?
ngapain masukin saya ke grup. Tahu nggak nama grupnya apa? Grup Baku Hantam. Emang saya petinju? Resek banget. Aduh. Oke. Live dulu ya. Saya paling sebel sama yang gitu-gitu. Masukin grup tanpa minta izin dulu, and then grupnya nggak jelas gitu. Masa grup baku hantam, maksudnya apa? Saya suruh berantem gitu. Emang saya petarung? Iya sih, petarung kehidupan. Tapi nggak gitu juga, main ngaco. Oke. Jangan kalian lagi yang nonton. Enggak lah ya, Virgo nggak segitunya alay ya. Alay itu. Jawabannya no. Ya sudah, no. Berarti bukan buat kalian yang ini. Hari ini, siapa tahu besok ya ada lagi. Oke, apa yang perlu di healing dari kalian? Cycle, ini cycle kalian yang perlu diberesin ya, yang udah ninggalin ya, ya udah, kenapa sakit hatinya masih terus di maintain? Yang di maintain tuh kepercayaan diri, self love, apalagi pokoknya yang bagus-bagus, yang positif cycle yang sudah terputus, yang sudah nggak lagi bisa di maintain untuk kalian, ya udah nggak usah. Kalau ini adalah cycle yang berakhir atau lingkaran kehidupan yang berakhir bersama si dia, then finish, cut, sudah selesai. Oke. Nanti ada cycle yang baru lagi gitu loh. Ini nih masih aja ya yang masa lalu, masa lampau ngerogotin hidup kalian gitu loh. Kalau masih ada sangkutan utang piutang, duit dan lain sebagainya, ya di ini aja, kalian manifestasi aja supaya orang tersebut, kan ada ya, walaupun itu hubungannya romance tapi ada sangkutan utang piutang gitu ya. Kalian manifestasi aja supaya si orang tersebut mengembalikan apa yang harus dikembalikan ya. Oke, dari Fairy, moderation. Dari Archangel, patient. Dari Angel Message, Isaiah bilang apa tuh? Oke, dari Monology Oracle Card, ini saya bacain satu-satu. Terus saya mau bersin, maaf ya. Moon in Scorpio. Oke, never mind. Saya baru baca di apa tadi tuh? Lucu tapi tentang Scorpio nih, soalnya moonnya di Scorpio nih. Saya sebelum ini saya baca tentang Scorpio dan saya ketawa sendiri gitu. Habis lucu, nggak usah diomongin, ntar ada yang tersinggung lagi. Oke, dari Fairy Oracle Card ada moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Ada yang makan sembarangan gitu ya. Try to eat mindfully and healthily, although the fairy says that a little bit of what you fancy it's fine. Oke, ini bicara tentang kalau concern dengan kesehatan ya, makan yang sesuai. Tapi kalau sesekali mau makan dikit tentang sesuatu makanan yang mungkin junk food gitu ya, dikit nggak apa-apa. Ya why not, dikit juga ya, nggak masalah. Oke. Passion, Archangel Haniel, trust and follow your renew passion in your love life and career. Oke. Trust and follow, percaya bahwa ini adalah awal yang baik untuk karir kalian maupun kehidupan percintaan kalian. Like I said before, full moon in Virgo adalah langkah awal menuju sesuatu yang naik ke atas.
Lanjut dengan message from angel Asaya. It's a good time to give birth of a new ideas and situation in your life. Ini adalah saat yang tepat untuk menelurkan ide-ide baru, ya. Give birth sih dia bilang sih melahirkan, tapi melahirkan ini ide-ide baru, nggak secara harafiah melahirkan ya. Terus I'm watching over you, guiding you and protecting you during these changes. Ada perubahan yang baik sekali, yang bagus sekali di dalam kehidupan Virgo, dan itu bisa membuat Virgo yang overthinking itu menggunakan pikirannya lebih produktif dibandingin overthinking untuk hal-hal yang gak perlu. Saya termasuk orang yang overthinking, tapi memang otak saya muter terus gimana caranya, apa yang harus dilakukan, ide-ide apalagi gitu aja setiap hari ya. Dan kalau itu tidak dibarengi dengan makan dan tidur yang cukup, jadinya itu mengurus tanpa diet ya, mengkurus menjadi kurus gitu kan. Jadi bukan berarti kalau saya kurus, saya lagi berduka gitu. Sampai si mantan saya say hi bilang, kamu kenapa? Lagi sedih ya? Dipikir dia mau bisa menghibur saya. Bye. Nggak ada. Oke. Saya ngomong gini karena tuh orang seneng banget stalking saya dan ngeliatin video saya gitu. Dulu kenapa kau tidak mengambil kesempatan itu untuk berbahagia bersama saya, malah selingkuh sana selingkuh sini? It's your problem kan, it's your choice ya kan. Hai mantan yang melihat ini. Nyesel ya sekarang, kesian deh lu. It's so mean, sorry. Maaf ya, nggak apa-apa lah ya, hari Minggu kita happy aja, nggak usah mikirin yang ruwet-ruwet, oke? It's time to release negativity. Waktunya untuk melepaskan segala negativitas yang ada di diri kalian, my dear Virgo. Ayo bangun, jangan lagi berkubang di hal-hal yang negatif, positif aja. Oke? Positif aja. So my dear Virgo, selamat menjalani hari ini dengan berbahagia tentu saja dan dalam lindungan Tuhan selalu. Kita ketemu lagi besok. Salam light, angel and love. Bye.